Halo sahabat, selamat datang di channel Nawasangha. Pada video kali ini ada sebuah kisah inspiratif yang sangat menarik untuk diceritakan kepada sahabat Nawasangha, di mana seorang biksu diperintah untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan di perjalanan bertemu dengan seorang gadis. Bagaimana kisahnya? Dan apa pelajaran yang dapat kita ambil? Simak sampai akhir agar kita dapat memahami dengan baik. Alkisah, dua orang biksu Buddha mendapat perintah untuk membeli kebutuhan sehari-hari di desa. Keduanya harus turun gunung. Dari pertapaan mereka menelusuri jalan setapak yang terjal dan menyeberangi sebuah sungai yang lebar dan deras aliran airnya. Kedua biksu itu dibesarkan bersama oleh sang guru. Keduanya sangat patuh dan rajin menjalankan tugasnya, baik secara duniawi maupun spiritual. Keduanya masih muda. Yang lebih tua bernama Budi dan yang lebih muda bernama Dharma. Tugas mereka sederhana tetapi melelahkan karena harus membawa sekeranjang sayur-sayuran untuk ditukar dengan berbagai kebutuhan dapur lainnya di desa terdekat. Perjalanan pun dimulai pagi-pagi. Menjelang siang, mereka mencapai pinggir sungai dan menyeberang. Tidak ada jembatan yang melintasi sungai tersebut. Hanya ada seutas tambang yang membentang sebagai tempat berpegangan. Dengan berhati-hati, mereka kemudian menyeberang, menantang arus sungai dengan berpegangan pada tambang. Sesampainya di desa, keduanya cepat-cepat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sang guru. Setelah itu, mereka pun bergegas pulang. Mereka telah sepakat untuk bekerja sama. Saat pergi, biksu Dharma lah yang membawa keranjang penuh sayur-sayuran dengan cara dipanggul. Saat pulang, giliran dari biksu Budi yang membawa keranjang penuh dengan kebutuhan yang dipesan. Mendekati sungai, dalam perjalanan pulang, biksu Dharma bergegas untuk melihat kondisi air sungai. Apakah banjir atau bertambah deras? Biksu Budi berjalan lambat, agak tertinggal, tertatih-tatih menggendong keranjang di punggungnya. Sesampai di pinggir sungai yang deras, biksu Dharma melihat seorang gadis dengan menatap air yang mengalir deras. Dia rupanya kebingungan. Sedang mencari apa? Sapa dari biksu Dharma dengan ramah. Aku sedang mencari jembatan untuk menyeberang. Air sungai sangat deras, jawab dari sang gadis dengan nada tidak pasti, karena memang jalan kecil yang dia tempuh terputus di pinggir sungai. Oh, tidak ada jembatan. Hanya ada tambang ini, tempat orang berpegangan saat menyeberang, sahut dari biksu Dharma sambil menarik tambang untuk menunjukkan gunanya. Hah? Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa menyeberang dan tubuhku terlalu kecil dan ringan untuk menentang arus sungai, seru dari sang gadis. Dia panik rupanya. Tadi aku kira jalan pintas ini lebih cepat untuk mencapai rumah, tambahnya. Baiklah, aku akan membantumu. Aku bisa menggendongmu menyeberang dan berpegang erat saja. Biar aku yang membawa kamu ke seberang, jawab dari biksu Dharma penuh keyakinan. Terima kasih sudah membantu. Aku memang harus cepat pulang sebelum gelap, kata dari sang gadis.
Tubuhnya yang kecil dan ringan memang bukan masalah bagi si biksu yang setiap hari menempuh jalan terjal di pertapaannya. Biksu Dharma pun menggendong sang gadis menyeberangi sungai tersebut. Sang gadis berpegang erat pada pundak Biksu Dharma. Dengan langkah mantap dan hati-hati, Biksu Dharma berjalan melawan arus sungai dengan berpegangan pada tambang. Air mencapai pinggangnya. Setelah Biksu Dharma telah menempuh setengah lebar sungai, Biksu Budi pun mencapai tepi sungai dan melihat saudara seperguruannya sedang menggendong seorang gadis di tengah sungai. Astaga, apa-apaan ini? Begitu kata-kata yang terlontar dari mulut Biksu Budi. Secara refleks, dia menurunkan keranjang yang dipanggulnya ke tanah dan bergegas menyusul saudaranya itu. Dia berjalan cepat sambil memanggil-manggil. Namun suaranya tertelan deru air sungai. Tak lama kemudian, Biksu Dharma mencapai seberang sungai dan menurunkan sang gadis dan bersyukur telah selamat mengarungi derasnya air sungai. Menyadari matahari telah condong ke barat, gadis itu pun berterima kasih dan berlalu. Masih harus menempuh jarak yang lumayan untuk berjumpa dengan keluarganya. Biksu Budi pun tiba di tepi seberang. Dengan nafas memburu, dia memanggil saudaranya dengan lantang. Dharma, apa yang kau lakukan? Bukankah guru telah berpesan agar kita menjaga diri dan tidak tanduk kita di jalan? Dengan pandangan heran, Biksu Dharma memandang ke saudara tuanya, mencoba memahami apa yang menjadi masalah. Hah? Masih berlagak bodoh? Masih ingatkah apa saja yang menjadi pantangan kita sebagai biksu? Bukankah kita sudah mengucapkan sumpah di hadapan sang guru untuk pantang, membunuh, dan makan makhluk hidup, tidak minum arak, dan tidak menyentuh wanita? Kata-kata terakhir diberikan tekanan khusus. Biksu Dharma mencoba menjelaskan, tetapi sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, saudara tuanya telah memotong dengan keras, menegurnya, mengingatkan atas semua ajaran dari sang guru, dan terus berceloteh tentang ayat-ayat suci yang telah dihafal bertahun-tahun. Kesal atas celotehan kakak seperguruannya, Biksu Dharma berjalan menjauh, menjaga agar emosinya tidak terpancing. Tetapi Biksu Budi terus mencerca dan menasehati silih berganti. Semakin cepat Dharma berjalan, Budi pun mengejar di belakang sambil menyemburkan petuah-petuah dan mengancam akan melaporkan ke sang guru. Tidak tahan lagi akan perkataan yang semakin pedas, Dharma pun berhenti dan berpaling. Sudahlah saudaraku, gadis itu sudah kutinggalkan setengah jam yang lalu di tepi sungai. Mengapa engkau masih membawanya di dalam hati dan pikiranmu? Toh, aku hanya menolongnya menyeberang. Sekarang, coba kau jawab. Di mana keranjang yang seharusnya kau bawa? Bukankah itu tanggung jawabmu? Biksu Budi tertegun. Wah, celaka. Keranjangnya masih di seberang sungai. Hari pun sudah semakin gelap, dan arus sungai menjadi bergulung-gulung karena derasnya air akibat lebat hujan yang turun di hulu. Kisah ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh memandang hanya dari kesalahan orang lain saja. Intinya, berkaca diri sebelum berkomentar. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita menjadi manusia yang lebih baik. Jangan lupa berikan like untuk video ini dan komentar positif. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.